dan juga kakak Dede akan menemani adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini tanggal 22 Agustus 2021. Dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama kakak Reni. Oke adik-adik, kakak bahagia sekali bertemu dengan adik-adik semuanya. Walaupun masih dalam keadaan seperti ini ya, tapi kakak yakin adik-adik semuanya mau bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu, yaitu seperti lagunya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Sudah siap adik-adik? Kalau sudah siap, ayo kita nyanyikan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang bertepuk tangan memuji Tuhan. Putar bersama-sama sekali lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang rambutnya ya. Rambut. Rambutku ke depan, rambutku ke belakang, rambutku ke depan, dan digoyang-goyang bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Yeay! Ya adik-adik, kita harus memuji Tuhan bersama-sama dan harus dengan penuh sukacita. Kakak undang adik-adik untuk berdoa. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Hari ini kami boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita sudah memulai sekolah minggu kita. Sekarang kita akan menyanyi lagi adik-adik. Bernyanyi lagu Berani Tampil Beda. Adik-adik tahu lagunya kan ya? Nah adik-adik sudah siap untuk bernyanyi lagi? Kalau sudah siap, kakak undang adik-adik lagi untuk bagi berdiri. Kita bernyanyi lagi dengan gerakannya ya. Silakan adek. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
berbeda. Ya, adik-adik harus berani tampil beda. Walaupun di sekeliling adik-adik mungkin ada yang tidak baik, suka jahil, suka bikin nangis temannya, atau yang lain-lainnya yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tapi adik-adik harus berani tampil beda untuk memberitahukan kasih Tuhan Yesus ke semua orang. Ya adik-adik kakak yang baik hati dan sangat ceria ya hari ini ya kakak dedek. Siap. Kita akan mendengarkan cerita dari kakak Reni. Dengarkan ya, lalu siapkan Alkitabnya. Sudah siap semuanya? Yuk kita dengarkan firman kita pada hari ini. Silakan kakak Reni. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan sekolah minggu virtual kita hari ini. Nah, hari ini Kak Reni yang akan bertugas untuk bercerita untuk adik-adik semua. Namun sebelum itu, kakak mau adik-adik seperti biasa menyiapkan Alkitab. Dan sebelum memulai itu semua, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita ambil sikap berdoanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat berkumpul kembali secara virtual di sekolah minggu kami hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati Kak Reni yang hendak menyampaikan, dan berkati kami agar kami juga dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang adik-adik ambil Alkitab adik-adik, kemudian adik-adik buka Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai dengan 71. Yohanes 6 ayat 67 sampai 71. Dengan perikop pengakuan Petrus, kita baca sama-sama ya adik-adik. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita tadi, kita mendengar Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Masih ingat ada berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Berapa? 12. Oke, kita akan mengingat kembali bersama-sama ya. Siapa saja ke-12 murid Tuhan Yesus itu? Kita sebutin sama-sama ya adik-adik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus, Simon, Yudas Iskariot, dan Bartolomeus. Nah, Yesus berkata bahwa di antara 12 muridnya tadi ada seorang pengkhianat. Nah, adik-adik tahu nggak pengkhianat itu apa? Pengkhianat itu adalah orang yang tidak setia dan berbuat jahat. Tuhan Yesus tahu bahwa yang berkhianat adalah murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Nah, kemudian Tuhan Yesus menanyakan juga kepada murid-muridnya yang lain, apakah ada di antara mereka lagi yang akan berkhianat pada Tuhan Yesus? Apakah ada di antara mereka yang juga ingin meninggalkan Tuhan Yesus seperti Yudas Iskariot? Namun ada satu murid Yesus yang menjawab, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus mengakui bahwa dia percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus dan ia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, kita kalau ditanya ini siapa di sini anak Tuhan, semuanya pada angkat tangan ya kan.
Nah, anak Tuhan itu adalah anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu setia kepada Tuhan. Padahal pada kenyataannya di antara kita masih banyak yang tidak selalu mengandalkan Tuhan. Contohnya nih adik-adik, pada saat kita belajar, nah kita mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama-tama kita lakukan pasti bersungut-sungut. Kita mengeluh, ya ampun susahnya, ya ampun gak bisa. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa agar kesulitan yang kita alami diberi kemudahan oleh Tuhan. Begitu juga kalau kita baru bangun tidur pagi-pagi. Yang kita lakukan pertama-tama bukannya berdoa, malah sibuk cari-cari handphone. Mau buka YouTube lah, mau buka Instagram lah, dan sejenisnya. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, yang harus pertama kita lakukan ketika kita bangun tidur adalah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita dalam tidur kita tadi malam. Kita dapat bangun dengan nafas kehidupan, kita dapat bangun dengan keadaan yang sehat, dan kita dapat beraktivitas seperti biasa lagi di hari itu. Yang pertama kita lakukan setelah kita bangun tidur sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa. Dalam nats Alkitab tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengikuti siapa? Yudas Iskariot atau Simon Petrus? Simon Petrus ya adik-adik, karena Simon Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan ia setia kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan adik-adik. Selalu mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga bisa bercerita kepada Tuhan. Kita juga bisa mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu mendengarkan kita adik-adik. Tuhan Yesus senang sekali kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Tuhan Yesus senang kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan selalu ingat kepada Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangan. Bukan cuma adik-adik ya, kakak juga mau menyenangkan hati Tuhan, mau jadi anak Tuhan yang setia dan selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun. Sebelum kita mengerjakan aktivitas kita minggu ini, kakak mau kita bersama-sama mengucapkan, saya setia dan saya selalu mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Saya setia dan saya selalu mengandalkan Tuhan. Oke, sekarang saatnya kita mengerjakan aktivitas kita. Akan kakak jelaskan di video berikut. Adik-adik, siapkan benang warna-warni seperti ini. Bisa benang jahit ataupun benang wol ya adik-adik. Kemudian alat tulis, gunting, dan kertas. Kemudian adik-adik bikin pola seperti ini ya. Supaya keras, adik-adik bisa melapisnya dengan kertas 2 lembar maupun dengan karton. Kemudian adik-adik bikin tulisan, in everything you do, put God first, yang artinya dalam hal apapun yang kamu lakukan, dahulukan Tuhan. Nah, di ujung sebelah sini adik-adik tulis nama adik-adik ditambah dengan kata did. Seperti punya Kak Reni ya, Reni did. Nah, kemudian di ujung sebelah sininya adik-adik tulis dengan ayat hafalan kita minggu ini, Amsal 3 ayat 6 yang berbunyi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, setelah itu semua selesai, adik-adik bisa menempelkan kertas ini di rentangan tangan pola yang sudah adik-adik buat dan sudah dililit dengan benang. Nah, punya Kak Reni udah selesai nih adik-adik. Adik-adik bisa menambahkan kreativitas apapun yang adik-adik mau di sini ya.
adik-adik bisa membuat video sambil memegang hasil aktivitas adik-adik hari ini. Kakak tunggu video hasil aktivitas adik-adik hari ini di grup sekolah minggu kita. Jangan lupa ayat hafalannya juga dihafalkan ya adik-adik. Terima kasih. Selamat mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah membantu. Nah, sekarang kita udah selesai mendengarkan cerita dari kakak. Adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, juga jangan lupa berdoa. Untuk menutup cerita kita hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bantu kami agar kami menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, dan anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati juga mereka yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, para tenaga kesehatan, kepada mereka yang menjaga orang-orang sakit juga. Kiranya Tuhan berikan perlindungan, kesehatan atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir di negeri ini. Agar kami dapat bersama-sama lagi, berkumpul, bersekutu, memuliakan nama-Mu di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di sekolah minggu kita berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati. Wah, bagus sekali ya tentang firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak Reni. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan kita tadi, kita harus bangkit lagi berdiri. Kita menyanyi lagu Bersukacitalah di dalam Tuhan. Siap adik-adik? Kalau sudah siap, kita dengarkan musiknya dulu, kakak dedek. Setelah kita menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita harus tetap bersuka cita. Walaupun dengan segala suka duka adik-adik yang adik-adik rasakan pada hari ini atau sebelum-sebelumnya atau nanti, tapi kita tetap juga harus bersuka cita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, jangan sedih ya, karena kita akan berpisah. Tapi minggu depan jangan khawatir, kita akan bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lainnya.
Dan kakak ingatkan untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan seperti biasa, sebelum kita menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita berdoa. Adik-adik kakak ajak untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu memberkati kami hari lepas hari. Tuhan, kami sudah mendengarkan dan akan melakukan segala firman-Mu itu. Kami juga sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus, supaya kami selalu bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Mama, Bapa, dan saudara-saudara kami yang lain, keluarga kami yang lain, supaya selalu bersukacita bersama-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.